Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelapangan, dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu syarat sah dalam melaksanakan sholat adalah telah masuknya waktu. Sedangkan syarat salat adalah syarat yang berkaitan erat dengan sahnya sholat selagi mampu ditempuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Maksud dari ayat tersebut ialah diwajibkan melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu di sini adalah batasan-batasannya. Allah telah menentukan waktu sholat, yang berarti Allah telah membatasi waktunya. Kaum muslimin sepakat bahwa sholat 5 waktu memiliki waktu-waktu tertentu yang tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktunya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sholat itu mempunyai waktu yang telah disyaratkan oleh Allah dan tidak sah kecuali melazimi syarat tersebut. Berikut adalah tanda-tanda masuknya waktu sholat 5 waktu. Yang pertama adalah sholat zuhur. Waktunya dimulai dari saat tergelincirnya matahari atau saat ia condong ke barat. Inilah maksud dari ad-duluk yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Zawal bisa diketahui dengan bergesernya bayangan ke sebelah timur, yang sebelumnya berada di sebelah barat. Waktu zuhur terus berlangsung sampai bayangan setara dengan bendanya, kecuali bayang-bayang zawal, hingga waktunya habis saat itu. Berpijak pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan Ibnu Umar, yang artinya, waktu zuhur, jika matahari telah tergelincir, bayangan seseorang sama panjang dengan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hendaknya pengerjaannya dilakukan pada awal waktu, kecuali pada saat panas yang amat menyengat. Maka disukai untuk diperlambat hingga panasnya sedikit reda dan hampir memasuki waktu asar, baik sholat sendirian maupun berjamaah. Berpijak pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika hari sangat panas, maka tunggulah sampai agak dingin untuk menunaikan sholat, karena panas yang sangat adalah hembusan dari api neraka. Yang kedua yakni waktu sholat asar. Waktunya dimulai dari berakhirnya waktu zuhur atau bayangan benda sama tingginya, kecuali bayangan zawal. Batasannya hingga matahari terlihat menguning. Menurut pendapat yang sahih dari para ulama, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan Abdullah bin Umar, yang artinya, dan waktu asar sebelum matahari menguning. Hadis riwayat Muslim. Waktu tersebut merupakan waktu ikhtiar atau pilihan, memanjang hingga waktu darurat sampai tenggelamnya matahari, dikarenakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati 1 rakaat salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapati asar. Salat asar adalah satu-satunya salat yang mempunyai 2 waktu, waktu ikhtiar dan waktu darurat. Disunahkan untuk bersegera dalam menunaikan salat asar. Salat ini merupakan salat utsa, yang mana utamanya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat utsa, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238.
Yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Waktunya dimulai dari terbenamnya matahari atau terbenamnya semua bulatan matahari, di mana ia tidak dapat dilihat oleh kedua pasang mata, baik dari pantai atau dari gunung, dan diketahui terbenamnya matahari melalui bangunan dengan datangnya kegelapan malam dari arah timur. Bersandar pada hadis Umar radhiyallahu anhu, jika kegelapan malam telah datang dari sini dan siang mulai beranjak pergi dari sini, maka waktu itu diperbolehkan bagi orang saum untuk berbuka. Waktu maghrib terus berlangsung hingga awan kemerahan menghilang. Cahaya merah tersebut adalah sinar putih yang bercampur dengan warna kemerahan. Kemudian warna tersebut menghilang hingga tinggal warna putih, untuk kemudian menghilang secara keseluruhan. Disunnahkan menyegerakan sholat maghrib pada waktunya, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmizi, dan beliau mensahihkannya dari Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat maghrib saat matahari terbenam. At-Tirmizi berkata, mayoritas ulama berpendapat seperti ini, baik dari kalangan sahabat dan ulama setelah mereka, sebab Jibril sholat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pertama dan kedua setelah terbenamnya matahari. Yang keempat yakni waktunya sholat isya. Waktunya dimulai dari berakhirnya waktu maghrib hingga pertengahan malam, sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu isya sampai tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Salat isya lebih utama dilakukan di akhir waktu, baik salat sendirian maupun berjamaah. Namun bila para makmum merasa berat, maka lebih disukai untuk disegerakan agar tidak memberatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat para sahabat sudah berkumpul, maka beliau mempercepatnya. Namun jika beliau melihat mereka agak lambat, maka beliau mengakhirkannya. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Dimakruhkan tidur sebelum sholat isya, agar tidak terbuai dalam tidurnya hingga tidak melaksanakannya di awal waktu, dan dimakruhkan berbincang-bincang setelahnya, sebab hal itu bisa menghalangi kita untuk segera tidur untuk bisa bangun malam. Hendaknya segera tidur setelah sholat isya agar bisa bangun pada akhir malam, sholat tahajud dan sholat fajar dengan penuh semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Tidak diperkenankannya begadang jika tanpa faedah, namun bila bertujuan untuk meraih manfaat lebih maka diperbolehkan. Yang kelima yakni waktu sholat subuh. Waktunya dimulai dari terbitnya fajar kedua hingga sebelum terbitnya matahari. Bersandar pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu subuh adalah dari terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Disunahkan untuk melaksanakannya di awal waktu jika fajar telah terbit, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh di saat masih gelap. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Barang siapa yang meninggalkan salat karena lupa atau ketiduran, maka wajib baginya untuk bersegera mengkodoknya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkannya, hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat karena lupa atau ketiduran, maka hendaknya ia mengerjakannya ketika ingat, dan tidak ada kafarah untuk salat kecuali dengan mengkodoknya. Maka wajib baginya untuk mengkodok salat yang tertinggal sesegera mungkin, dan tidak menanti sampai datang waktu sholat yang ditinggalkan seperti anggapan orang-orang awam, dan tidak mengakhirkannya hingga keluar waktu yang dilarang, akan tetapi segera melaksanakan saat itu juga.